Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah jatuh cinta pada emas. Bukan karena bentuknya yang keras, tapi karena kilaunya yang gak pernah pudar. Dari zaman Mesir kuno, Romawi, hingga kerajaan-kerajaan besar di Asia, emas selalu jadi simbol kekuasaan, kemewahan, dan kekayaan. Di Mesir kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, emas bahkan dianggap sebagai daging para dewa. Para Fir'aun dihiasi oleh emas dari kepala sampai kaki. Dan emas ikut dikubur bersama mereka, karena dipercaya akan dibawa ke alam baka. Di Tiongkok, emas jadi bagian penting dalam budaya dan perdagangan. Sementara di India, emas selalu identik dengan kemakmuran dan spiritualitas. Sampai hari ini, India adalah salah satu negara dengan permintaan emas tertinggi di dunia. Tapi bukan cuma buat perhiasan. Sejak zaman dahulu, emas juga jadi alat tukar. Di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Lydia, sekarang wilayah Turki, mencetak koin emas pertama di dunia. Itulah awal mula emas jadi bagian dari sistem keuangan manusia. Lalu, di abad pertengahan hingga era modern awal, kerajaan-kerajaan Eropa menyimpan kekayaan negara dalam bentuk emas. Semakin banyak emas, semakin kuat posisi ekonomi dan politik mereka. Masuk ke abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia mulai menggunakan sistem yang disebut gold standard, di mana mata uang negara dijamin oleh cadangan emasnya. Kalau negara punya 1 ton emas, ya, jumlah uang yang beredar nggak boleh lebih dari nilai emas itu. Tapi semuanya berubah setelah krisis ekonomi besar dan perang dunia. Negara-negara mulai meninggalkan sistem itu, dan emas tak lagi jadi patokan mata uang. Meski begitu, nilainya tetap dijaga. Karena di tengah ketidakpastian dunia, emas tetap berdiri kokoh sebagai simbol kestabilan. Hari ini, emas sudah jauh lebih mudah diakses. Bisa dimiliki oleh siapa saja, bukan cuma para bangsawan atau raja. Bisa dibeli dalam bentuk fisik, digital, bahkan lewat aplikasi di ponsel kita. Dan satu hal yang belum berubah sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang. Emas tetap dipercaya sebagai perhiasan, sebagai warisan, dan tentu saja, sebagai pelindung nilai kekayaan dari generasi ke generasi.